Selamat pagi, nama saya Tarulisari Manurung. Saya mahasiswa profesi Stikers Nurse Flora Medan. Di sini saya akan membawakan asuhan keperawatan sistem endokrin diabetes mellitus. Tinjauan kasusnya, identifikasi klien, nama Tuan D, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, dan pendidikan terakhir adalah SMA. Riwayat utama, pasien mengeluh nyeri pada telapak kaki kanan dan bernanah pada lukanya. Riwayat kesehatan sekarang, lebih kurang 5 hari sebelum masuk rumah sakit, kaki klien tertusuk paku ketika klien memindahkan bambu ke kebunnya. Pada awalnya luka klien hanya ditepuk-tepuk menggunakan baju dan hanya dibersihkan oleh air hangat saja dan didiamkan selama 1 malam. Pada keesokan harinya luka pada kaki klien bertambah besar dan membusuk. Klien hanya diperiksa ke mantri terdekat. Klien pergi ke mantri selama 3 hari, tetapi luka bertambah parah dan klien akhirnya dibawa berobat. Pada saat pengkajian, luka pada kaki klien masih basah. Klien mengatakan nyeri tersebut sering dirasakan oleh klien apabila klien melakukan pergerakan banyak dan nyeri berkurang apabila klien beristirahat. Riwayat kesehatan dahulu, klien mengatakan bahwa dia belum pernah mengalami penyakit seperti ini, tetapi klien telah lama mengalami penyakit diabetes mellitus sejak 3 tahun yang lalu. Riwayat kesehatan keluarga, penuturan klien, keluarga dan klien ada anggota keluarga yang mempunyai penyakit diabetes, yaitu kakak kandungnya sendiri. Kakaknya sudah sejak lama mengalami penyakit diabetes, tetapi dia sering berobat ke poli. Untuk data psikososial dan spiritual, data psikososial, ekspresi tampak cemas dengan keadaan penyakitnya dan klien sering bertanya tentang penyakitnya. Untuk data sosial, klien dapat berkomunikasi dengan pasien lain dan dengan orang lain di sekitarnya. Keadaan umumnya, kesadaran komposmentis, penampilan lemah, tekanan darah 140/90, pernapasan 84, puls 84, pernapasan 24, suhu 36, dan KGD 200. Untuk sistem integumen tampak normal. Untuk kuku juga tampak normal, kepala normal, mata normal, telinga dan hidung tampak normal. Untuk ekstremitasnya, tangan pasien terpasang infus dan tangan kiri dapat digerakkan ke segala arah. Untuk bawah, kaki kiri dapat digerakkan ke segala arah dan kaki kanan tampak sulit digerakkan karena adanya luka gangren. Pola aktivitas sehari-hari normal, pola eliminasi normal, hygiene normal. Untuk hasil lab ada. Untuk analisa data subjektifnya, klien mengeluh nyeri pada telapak kaki kanan. Data objektifnya tampak adanya luka gangren, klien tampak meringis, kesakitan, vital sign suhu 37, heart rate 80, RR 20, dan tekanan darah 160/100. Untuk etiologinya, adanya kematian jaringan, pembusukan, pengeluaran prostaglandin, merangsang reseptor nyeri, dan mengeluarkan serotin brakidin yang merangsang ujung saraf untuk membawa impuls nyeri, talamus dan korteks cerebri yang menyebabkan persepsi. Masalah yang muncul adalah nyeri akut. Untuk data yang kedua, data subjektifnya, klien mengeluh ada luka di telapak kaki sebelah kanan. Atau objektifnya tampak adanya luka gangren, klien tampak meringis, kesakitan. Masalah yang muncul adalah gangguan integritas kulit. Yang ketiga, data subjektif, klien mengeluh kakinya sulit digerakkan. Data objektifnya, kaki kanan tampak sulit digerakkan karena adanya luka gangren di telapak kaki. Aktivitasnya dibantu. Etiologinya karena adanya luka menyebabkan nyeri, menyebabkan keterbatasan gerak ekstremitas bawah. Pola aktivitas terganggu. Masalahnya intoleransi aktivitas. Yang keempat, data subjektif, klien mengeluh luka pada kakinya. Klien mengatakan lukanya semakin membesar. Data objektifnya, luka mulai membusuk, luka kaki masih basah, dan masalah yang muncul adalah risiko infeksi. Diagnosa keperawatannya ada 4. Yang pertama, nyeri akut. Yang kedua, gangguan integritas kulit.
intoleransi aktivitas, dan resiko infeksi. Untuk intervensi keperawatan, yang pertama nyeri akutnya. Untuk kriteria hasil NOK, yang pertama mampu mengontrol nyeri, yang kedua melaporkan nyeri berkurang, yang ketiga mampu mengenali nyeri, dan keempat mengatakan nyeri rasa nyaman setelah nyeri berkurang, yang kelima tanda vital dalam rentang normal. Untuk intervensinya, yang pertama lakukan pengkajian nyeri, yang kedua observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, yang ketiga gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri, yang keempat kaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri, yang kelima evaluasi pengalaman nyeri pada masa lampau, yang keenam evaluasi bersama pasien dan tim kesehatan lain tentang kontrol nyeri, yang ketujuh bantu pasien dan keluarga untuk mencari dan menemukan dukungan, yang kedelapan kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan, yang kesembilan kurangi faktor presipitasi nyeri, yang kesepuluh pilih dan lakukan penanganan nyeri. Untuk gangguan integritas kulit, kriteria hasilnya integritas kulit baik, melaporkan adanya gangguan sensasi atau nyeri pada daerah kulit yang mengalami gangguan, menunjukkan pemahaman dalam proses perbaikan, dan mampu melindungi kulit. Untuk NOK-nya, ajari pasien menggunakan pakaian yang longgar, hindari kerutan pada tempat tidur, jaga kebersihan kulit, mobilisasi pasien, monitor kulit akan adanya kemerahan, oleskan lotion, dan monitor aktivitas dan nutrisi, dan memandikan pasien dengan sabun dan air yang hangat. Untuk intoleransi aktivitasnya, kriteria hasilnya berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan tekanan darah, nadi, dan RR, mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Untuk NOK-nya, observasi adanya pembatasan klien dalam melakukan aktivitas, dorong untuk mengungkapkan perasaan tentang keterbatasan, kaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan, monitor nutrisi dan sumber energi yang adekuat, monitor pasien akan adanya kelelahan fisik, monitor respon kardiovaskuler, monitor pola tidur. Dan untuk resiko infeksi, kriteria hasilnya klien bebas dari tanda dan gejala infeksi, mendeskripsikan proses penularan penyakit, menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi, jumlah leukosit dalam batas normal, menunjukkan perilaku sehat. Untuk NOK-nya, bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien, pertahankan teknik isolasi, batasi pengunjung bila perlu, instruksikan pada pengunjung untuk mencuci tangan, gunakan sabun antimikrobakteria, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, gunakan baju dan sarung tangan, pertahankan lingkungan aseptik, ganti letak IV, gunakan kateter intermiten untuk menurunkan infeksi, tingkatkan intake nutrisi, berikan terapi antibiotik. Untuk evaluasi, implementasi dan evaluasi dilakukan 3 hari. Untuk yang pertama, untuk hari yang pertama untuk nyeri, mengkaji nyerinya, evaluasinya masih tampak nyeri, luka gangren masih ada, tampak meringis kesakitan. Dan untuk membersihkan luka dengan kompres NaCl, memberikan pijat refleksi kaki. Klien mengeluh ada luka di kaki, tampak adanya luka gangren, klien tampak meringis, dan gangguan integritas kulit belum teratasi. Untuk mengubah posisi tidur, melatih klien dalam melakukan pergerakan sedikit demi sedikit. Untuk evaluasinya, klien masih mengeluh kakinya sulit digerakkan. Objektifnya, kaki kanan klien tampak sulit digerakkan secara ada gangren di telapak kaki, ADL-nya masih dibantu. Untuk intoleransi aktivitas masih teratasi sebagian. Untuk resiko infeksi, mempertahankan teknik isolasi, membatasi pengunjung, mencuci tangan setiap tindakan, mempertahankan lingkungan aseptik. Risiko infeksi sebagian masih belum teratasi. Untuk hari yang kedua, untuk nyeri masih teratasi sebagian. Kaji tingkat nyeri klien dengan nyeri, berikan terapi, atur posisi tidur klien senyaman mungkin. Untuk gangguan integritas kulit masih teratasi sebagian dengan membersihkan luka dan klien masih meringis. Untuk intoleransi aktivitas pasien masih dibantu sebagian oleh keluarga dan perawat. Dan untuk hari yang ketiga,
Untuk resiko infeksi masih teratasi sebagian. Untuk hari yang ketiga, untuk keluhan nyeri masih teratasi sebagian karena nyeri pada luka gangren masih ada, dan untuk gangguan integritas kulit masih teratasi sebagian karena luka gangren masih tampak dan klien masih meringis kesakitan. Untuk resiko infeksi masih teratasi sebagian karena luka masih belum sembuh. Untuk kesimpulan, pengkajian dilakukan pemeriksaan fisik pada 2T dilakukan secara persisten mulai dari infeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Di samping itu, dukungan dari perawat dan dokter maupun petugas kesehatan lainnya. Berdasarkan diagnosa keperawatan, didapatkan nyeri akut, gangguan integritas kulit, intoleransi aktivitas, dan risiko infeksi. Intervensi dilakukan secara mandiri dan kolaboratif yang disusun berdasarkan urutan intervensi. Rencana tindakan intervensi keperawatan dibuat berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan klien saat ini sesuai dengan masalah yang ada. Perencanaan yang dibuat memiliki tujuan dan kriteria hasil sebagai tolak ukur pada evaluasi yang akan dilakukan di akhir program atau disebut evaluasi keperawatan. Implementasi keperawatan dilakukan disesuaikan dengan rencana keperawatan yang telah disusun serta kondisi klien saat ini. Perawat melakukan intervensi dan melaporkan hasil keperawatan. Kegiatan dilakukan selama 3 hari secara kontinu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga setiap implementasi yang dilakukan mendatangkan kebaikan bagi klien. Evaluasi yang di keperawatan pada 2T setelah dilakukan tindakan keperawatan yaitu gangguan rasa nyeri teratasi sebagian, gangguan integritas kulit teratasi sebagian, klien masih dibantu dalam aktivitas sehari-hari, risiko infeksi teratasi sebagian. Demikian dan terima kasih.